Shalom, ibadah kita pagi hari ini kita akan mulai bersama-sama di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dan kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama tenang sejenak saat teduh. Dan saya mengajak juga jemaat online bisa bersama-sama kita tenang sejenak. Sesungguhnya kasih setia Tuhan tak berkesudahan, damai sejahtera menyertai kehidupan kita. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Baik, puji Tuhan. Saya akan membacakan nats pembimbing pada pagi hari ini. Yang terambil dari Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kita semua tahu bila kita berada di sini bukan karena semata-mata kuat dan gagah kita, namun karena penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sama-sama kita pujikan pujian ini dari awal. Penyertaan
segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, Semua karena anugerahmu Tuhan. semua karena anugerah, Semata-mata bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan. bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Oh, anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu Tuhan, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, anugerah-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk hadir bersama-sama di tempat ini. Untuk kami mempunyai kerinduan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau akan melawat Tuhan ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan,
Biarlah Tuhan doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang percaya katakan amin. Saya akan membacakan berita anugerah yang terambil dari Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat suara, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau menjadi terang bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus kan beri kemenangan bagimu. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bagi Tuhan kita. Manusia bahkan dunia boleh berubah, namun kita tahu kita punya pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Siapa yang tahu? Yesus. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Saya cinta Yesus. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Yesus cinta saya. Syalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat masih tetap berdiri, bersama-sama dengan umat percaya di muka bumi, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Seringkali kita mengalami merasa bila persoalan yang kita alami membuat kita sendiri. Kita merasa tidak ada yang menolong saya, tidak ada yang tahu. Tapi sebagai orang percaya, kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang setia. Tuhan Yesus kita adalah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dia adalah Bapa yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa
lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Seperti pujian ini yang mengatakan bahwa Engkau setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, gereja-Mu masih Engkau pelihara sampai detik ini. Itu semua karena anugerah yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati, menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Biarlah mereka Tuhan boleh tetap bersandar kepadamu Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi yang juga nantinya Tuhan akan diteguhkan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan kami kesatuan hati, Tuhan yang akan memberikan kami hikmat dan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama untuk melayani Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami pribadi Tuhan, tetapi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, gereja ini Tuhan boleh menjadi komunitas yang berakar kuat dan boleh bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua pos PI yang ada di bawah naungan gereja kami Tuhan.
kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong kedua pos PI ini Tuhan. Boleh menjadi alat-Mu Tuhan, untuk boleh menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada setiap jiwa-jiwa yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Injil Tuhan boleh semakin diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Dan Injil Tuhan boleh semakin terdengar. Dan biarlah semuanya Tuhan, mereka boleh percaya akan Engkau Tuhan. Menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong, memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Bangsa dan negara ini Tuhan memerlukan Engkau Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan boleh menaungi setiap para pemerintahan yang ada Tuhan. Biarlah mereka boleh bekerja dengan tanggung jawab, dengan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Sehingga apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan jaga dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh tetap bersatu dan tidak terpecah belah Tuhan. Tetapi kami semua Tuhan boleh saling menghormati, boleh saling menghargai satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga rindu Tuhan, setiap kami orang-orang percaya yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh mempunyai satu komitmen untuk kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami boleh menceritakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh bagikan itu Tuhan, bagikan Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, Tuhan yang akan memberkati tiap-tiap kami. Dan biarlah Tuhan sesuai dengan waktu-Mu Tuhan dan rencana-Mu yang indah bagi tiap-tiap kami. Engkau akan menjawab seluruh doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati. Kita semua rindu untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Menyaksikan
Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami sadar dalam kehidupan kami seringkali berjalan tanpa arah. Oleh sebab itu kami membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Firman yang menjadi pelita dan terang yang menuntun kami, supaya kami tahu arah jalan kami. Tuhan, tolong pagi hari ini siapapun kami yang ada di tempat ini, siapkan hati kami untuk firman itu berbicara dan menuntun kehidupan kami. Firman yang boleh mengubah kami. Karena kami dipanggil bukan sekedar menjadi anak Tuhan, tapi kami dipanggil untuk menjadi pelaku firman. Kau pakai hamba-Mu di dalam keterbatasannya, kekurangannya, boleh menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Yang boleh memberitakan kebenaran firman, sehingga firman itu benar-benar boleh memuliakan nama Engkau. Dan setiap kami boleh menjadi tanah yang subur, yang boleh melakukan firman itu dan bertumbuh dan berlipat-lipat ganda. Tuhan, pagi hari ini adalah waktu-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahagia saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan
Yang saya akan baca dari TB2 dari Matius 5 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius 5 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberikan terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Orang-orang yang berbahagia mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, hari ini sebenarnya kita hidup di tengah-tengah sebuah penerangan. Tapi tanpa sadar kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Kegelapan secara psikologi, kegelapan secara rohani, kegelapan secara moral. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Coba saudara dan saya teliti lebih sejenak bahwa sebenarnya hidup kita ini dalam kegelapan. Buktinya, ketika kita hidup di tengah dunia yang terang, seringkali kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hari ini kita contohkan dalam kehidupan moral. Saudara, hari ini moral itu menjadi bias gak? Bias gak? Kita bingung mana yang benar, mana salah loh. Dengan keberadaan teknologi, dengan kemajuan teknologi, akhirnya kita semakin tidak tahu, bahkan juga di dalam kehidupan pengajaran, kita sedang bingung. Mana yang benar? Mana yang salah? Tapi ketika kita diberitahu bahwa ini salah atau ini benar, kita bilang enggak, ini yang benar. Kenapa? Karena kita dalam kebingungan. Saudara pernah gak lihat anak kecil? Anak kecil, anak 5 tahun. Saudara ngomong, nak kamu harus lakukan ini. Terus mamanya ngomong, nak kamu harus lakukan ini. Nak kamu harus lakukan ini. Lagi ada engkongnya bilang, kamu lakukan ini. Waktu itu anak terima semua. Terus ketika dia mencerna, dia bisa cerna gak dengan baik? Nggak bisa. Itu yang terjadi dengan dunia. Dunia hari ini membuat kita semua kebingungan arah. Kita tidak tahu arah hidup kita mau kemana. Kita lihat aja di dalam kehidupan kita kalau kita dengar berita. Berita 1 begini tentang negara, berita 2 begini, berita 3 begini. Itu sudah jelas. Ada sebuah kebingungan. Nah saudara, ketika dunia yang gelap ini membutuhkan terang. Nah terang yang sesungguhnya itu ada di mana? Terang yang sesungguhnya itu ada di dalam gereja seharusnya. Gereja Tuhan itu harus menjadi terang. Saudara, gereja Tuhan jangan disalah tangkap ya saudara. Ada banyak orang itu menangkap gereja Tuhan itu adalah gedung. Gedung ini tidak terang. Tapi gereja Tuhan itu adalah pribadi orang percaya. Jadi kehadiran orang percaya di tengah-tengah dunia itu sendiri seharusnya menjadi terang bagi dunia ini. Tapi hari ini coba kita lihat gereja terang gak? Gereja terang gak? Terang. Iya lampunya doang. Terang, lampunya terang. Tapi gereja keberadaan orang percaya terang atau tidak? Coba pengaruh kita apa sih bagi dunia ini? Saya belum lama ini meneliti saudara. Bahwa di Surabaya itu ada gereja 890 sekian gereja. Tapi saya nggak tahu dampaknya apa sih. Dampaknya saya nggak lihat ada dampaknya di dalam proses keberadaan gereja itu. Gereja itu dipanggil saudara bukannya gini saudara, maaf ya saudara. Ada banyak gereja sekarang itu sudah menceng bagi saya. Menceng. Bukan dipanggil gimana? Kita ke ibadah setiap hari Minggu datang ke gereja melakukan 5D. Kalau DPR kan 3D, datang duduk diam dengar ya duit ya. Kalau anak-anak Tuhan itu datang, duduk,
diam, dengar, duit. Ya, jadi tidak ada pengaruh. Gak ada pengaruh. Kita cuma datang beribadah tiap minggu. Kita nyanyi, nyanyinya kadang-kadang seru. Tadi saya lihat tepuk tangan demi kemuliaan Allah. Kita menikmati. Selesai itu apa saudara? Pulang. Pulang, iya gak? Pulang di rumah ngapain? Ya urusan rumah kita sendiri. Ini yang terjadi hari ini. Padahal gereja dipanggil bukan sekedar menjadi gereja, tapi membawa dampak terang itu. Gereja dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang dikuasai kegelapan. Saudara, dunia ini gelap. Memang bukan gelap secara fisik yang kita lihat tuh gelap tuh loh. Gelap enggak. Tapi dunia ini gelap dalam kondisi apa? Moral, kerohanian, dan juga psikologi. Sudah kemarin saya sebelum ke sini saya melihat sebuah berita. Ada 2 wanita itu pergi ke satu negara. Jadi tadinya liburan saudara. Setelah liburan saudara, saya nggak tahu mungkin dia itu nggak sadar. Pak tadinya mau pergi liburan terus dia main judi. Main judi kalah saudara. Setelah kalah kenapa saudara? Habis duitnya. Terus ngapain saudara? Lompat, kedebrok, mati. Kedebrok, mati. Ini gelap gak saudara? Mereka sedang mencari sebuah kebenaran. Tapi mereka tidak menemukan kebenaran itu. Nah saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Saat manusia sedang dalam kegelapan, Tuhan sudah mencari kita. Saat manusia di dalam belenggu dosa yang tidak bisa membuat dia keluar dari kehidupannya, Tuhan mencari kita. Dia datang dari sorga yang mulia itu turun ke dunia. Turun ke dunia. Hanya untuk apa? Untuk menjamah kita. Memberikan terang dan pengharapan. 2000 tahun yang lalu. Supaya apa? Ada sukacita. Sukacita itu ada gak akhirnya? Waktu dia lahir? Ada. Sukacita bagi para gembala yang sudah kehilangan harapan, kedinginan, tapi mereka ada sukacita. Sukacita bagi orang Mazus. Tuhan sudah memberikan contoh keberadaan orang percaya itu bukan sekedar menikmati terang. Tapi Tuhanlah yang menyinari terang dan terang itu diharapkan dinikmati oleh semua orang. Supaya apa? Mengubah dunia ini. Keberadaan orang percaya dipanggil untuk memberikan terang dunia. Yang sedang bingung arahnya. Jadi bukan sekedar kita terima terang dari Tuhan, kita merasa, oh sukacita, saya sudah selamat, saya sudah masuk sorga, saya merasakan damai sejahtera. Enggak itu. Maaf saya katakan, bukan itu. Tapi keberadaan kita sedang dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Memberikan teladan bagi orang lain. Terang itu artinya apa? Keberadaan kita itu mengusir gelap. Saya kasih contoh ya, minta maaf ya. Siapa yang bisa saya minta tahu? Pak Prap bolehlah ya, Pak Prap minta tolong Pak Prap. Saya minta tolong ini ya. Kasihan orang tua disuruh-suruh. Ya, anggap aja gini. Pak Prapto ini adalah terang. Saya ini dunia yang gelap. Nah dunia yang gelap sedang nyari jalan. Sedang nyari jalan. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prapto? Saya misalnya anggaplah orang buta lah ya. Orang buta gelap gak? Saya nyari jalan. Pak Prapto ini terang. Terus kalau dia menentok aja ngapain? Bukan. Dia tetap terang loh, terang gak? Tapi kalau terang menengah, terang gak berfungsi, terang gak berguna. Benar gak? Maka kalau saya yang gelap, yang sedang mencari jalan, apa yang harus dia lakukan? Otomatis sendiri Pak. Loh kok menengahi Pak Prapto? Ya ditolong Pak. Ditarik coba. Nah ditarik dibawa jalan. Itu baru terang berfungsi toh. Ya gak? Nah terima kasih Pak. Terima kasih. Nah saudara tahu nggak? Ini yang terjadi hari ini pada kehidupan orang percaya. Orang percaya itu dia terang.
Tapi dia lihat kegelapan, dia menang, dia diem. Jadi orang percaya itu namanya terangnya nggak berfungsi. Bilang sama kanan kiri, lu tuh percuma ada, nggak fungsi. Jadi keberadaan kita ini terang, kita mengaku kita terang, kita punya terang, kita sudah diselamatkan Tuhan, kita punya anugerah tapi nggak fungsi. Apa buktinya nggak fungsi? Berapa banyak orang di sana melakukan ketidakbenaran, melakukan hal-hal yang buruk secara moral dan secara iman. Apakah orang Kristen ada memberikan pengarahan? Tidak usah jauh-jauh. Di dunia berpolitik, di gereja berpolitik ya? Bilang sama kanan kiri, opo bedane? Maaf ya saudara, saya menggunakan kalimat ini. Di luar sana tidak ada kasih, penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan. Di gereja, ada nggak kepahitan? Ada nggak kebencian? Ada nggak kemarahan? Apa bedanya, bilang sama kanan kiri? Di dunia adalah orang haus akan kekuasaan, haus akan nama baik, haus akan dipuji. Di gereja, bilang sama kanan kiri, sami mawon. Ini bagian yang sedih, ini menjadi sebuah pergumulan. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik saudara, ketika dunia sedang gelap, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita katakan menyelamatkan kita, menuntun kita, memberikan keselamatan bagi kita. Saat dunia sedang gelap, dunia arah jalannya ke sini, dia katakan bukan, kita ke sini. Itu fungsi. Lalu ketika dunia mengatakan engkau harus mati, dia gak marah. Dia rela mati di atas kayu salib. Tanpa bicara, tanpa membalas. Bisa gak Tuhan membalas? Kenapa dia tidak? Karena dia memberikan terang. Ini yang benar, bukan itu yang benar. Inilah yang Tuhan juga mau kita lakukan. Inilah yang Tuhan juga harapkan setiap orang percaya sebagai gereja. Membawa dampak bagi keberadaan kita di mana-mana. Hari ini gereja sudah kehilangan dampaknya. Maka itu saudara perhatikan firman Tuhan baik-baik. Kenapa khotbah di bukit ini dimulai dengan satu kalimat yang indah ketika dikatakan demikian. Kamu adalah terang dunia. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Bukan dikatakan begini. Dia tidak menuliskan begini. Kamu akan menjadi terang. Tapi dikatakan kamu adalah terang dunia. Artinya apa ketika berbicara kamu adalah terang dunia? Tuhan mengatakan identitas kamu adalah terang. Maka kalau identitas kamu terang, fungsi kamu adalah menyinari yang gelap. Maka kita semua orang yang sudah percaya ini secara karakter, secara iman, secara pemikiran, engkau adalah orang yang sudah diterangi oleh firman Tuhan. Ketika engkau berhadapan dengan orang yang salah, keliru di dalam banyak hal, maka yang harus kamu tampilkan bukan kekeliruan, tapi kebenaran. Kebenaran. Gampang gak? Nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Saya melayani gereja itu sudah 30 tahun. 30 jemaat, 30 kepala. Setuju nggak? 30 jemaat itu 30 kepala. 30 kemauan. Saya cerita sudah satu kali. Saya mau tanya kira-kira saya salah atau siapa yang salah. Satu kali saya bawa mobil. Sama istri saya ngajak jemaat. Ngajak jemaat nih, yuk ikut saya. Iya, dia mau ikut. Tapi istri saya suruh duduk di belakang, saudara. Dia duduk di depan. Terus saya ngomong, rasanya gak pas ya istri saya di depan. Kamu di belakang, di tengah. Tengah itu kan Tuhan. Enggak, saya mau di depan.
Saya agak bingung juga. Terus saya bilang, jangan gitu dong, istri saya kan lagi hamil. Dia harusnya duduk di depan. Enggak, gue mau di belakang, dua mau di depan. Saya bilang, ya udah kalau gitu kita gak jadi pergi, saya bilang. Dia marah, saudara. Dia marah, maka setiap kali saya khotbah, dia keluar. Saya mau tanya, kira-kira yang sinting ini saya atau cuma saya? Gak usah ngomong, ini dalam hati aja dulu. Ya, kira-kira yang sinting siapa? Kira-kira reaksi saya apa? Setiap kali saya khotbah dia keluar, saya rasakan gak enak tuh. Saya datang ke rumahnya, saudara. Saya datang ke rumahnya, sungguhan. Saya datang ke rumahnya, saya ketok pintunya. Ai, saya lihat loh dia kulu-kilir. Dia gak mau buka pintunya. Dia gak mau buka. Tahu sendiri saudara, saya ini kan putih ya saudara ya. Dijemur kayak ikan asin gitu saudara, di depan. Lumayan saudara, tapi saya tidak pergi saudara. Boleh gak saya kesel? Jangan dijawab. Ya boleh ya secara manusia boleh. Saya ketok, gak dibuka. Sampai akhirnya saudara, tetangganya yang lihat. Woi ada tamu dari tadi loh. Baru dia buka, oh iya ada tamu. Saya datang. Saya cuma ngomong gini, Ai, saya akan ngomong koi, Ai itu Ibu Ci. Wakani Cicelai, berapa kali kamu datang ke tempat ini, ke gereja. Saya lihat kok kamu kalau saya khotbah tidak mau dengar. Apakah saya salah? Kalau saya salah, saya minta maaf. Saudara saya lagi ngomong begitu. Kamu jangan bilang kalau-kalau. Kalau kamu salah ya ngomong salah. Kalau mau minta maaf, minta maaf. Kalau nggak mau, udah usah minta maaf. Waduh. Saudara kalau dengar gitu gimana saudara? Lencang kanan, balik kanan, pergi. Bener nggak? Saya enggak saudara. Oh ya Ai, saya minta maaf. Saya salah. Sudah. Satu kali itu orang sakit saudara. Itu orang sakit, gua yang urus saudara. Saya yang gendong saudara. Kenapa? Saya mau kasih tahu. Saya nggak sama dengan kamu. Amin. Saya tidak sama dengan kamu. Kamu boleh benci saya. Tapi saya akan lakukan itu. Itu namanya terang. Saya minggu kemarin baru pulang dari Jakarta. Ada jemaat saya tua, sekian tahun di jemaat saya. Dia sakit, dia jatuh, saya yang gendong. Anaknya tadi nggak percaya. Anaknya tadi nggak percaya Tuhan. Karena bagi dia gereja itu nggak benar. Tapi dia lihat, saya layani, saya ini, cucu-cucunya lihat. Sampai waktu papanya nggak bisa jalan itu habis, maaf ya, buang air, saya gendong. Bawa ke kamar mandi saya urusin. Setelah saya urusin, saudara, mereka harus pindah ke Jakarta setelah COVID. Pindah ke Jakarta. Lalu setelah pindah di sana mereka bergereja. Saya tidak sebut ke gereja mana. Akhirnya waktu anaknya mau menikah, dia minta tolong gereja kita menikahkan cucunya. Ada masalah. Maksudnya gereja sana itu bukan gereja yang terdaftar di Departemen Agama. Maka mengharapkan gereja kita melayani. Jadi kami layani dari awal, konseling sampai baptisan. Pergilah saya di sana. Waktu saya pergi, selesai saya melakukan itu, anak daripada jemaat kami ini ngomong gini, Pak, waktu Bapak di Surabaya, hati saya tuh ngomong begini, saya kepingin punya pendeta kayak gini. Tapi kami telat, kami sudah pindah. Saya merindukan satu kali anak saya itu bisa diteguhkan pernikahannya oleh pendeta ini. Ini jujur Pak, saya pernah ngomong nih istri saya katanya. Saya bilang terima kasih. Saya mau ngomong begini saudara. Apa yang kita lakukan bisa gak menjadi dampak bagi orang? Orang merasakan kasih. Itu panggilan.
Identitas. Identitas kita bukan cuman kamu sebagai orang Kristen, kamu identitas gereja jemaat GKA Tulungagung, bukan. Tapi identitas kamu adalah terang yang membawa sinar bagi gereja, bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah identitas kita. Kehadiran kita itu mengarahkan dunia pada jalan yang benar, bukan membingungkan. Ada banyak sekali kita ini menjadi orang percaya, kita justru membingungkan. Membuat orang tidak tahu mana yang benar, mana yang layak, mana yang tidak. Tapi orang percaya harus membawa hal yang berbeda di tengah dunia. Orang boleh membenci, orang boleh mencari kesalahan. Kita tidak lakukan yang sama. Kita tidak lakukan yang sama. Kita tetap mengasihi. Tidak ada satu orang pun yang sempurna. Ingat saudara, gereja bukan tempat orang suci. Dengar ya kalian. Gereja bukan tempat orang suci. Setuju nggak? Gereja adalah tempat orang berdosa yang mau dibimbing dan berubah. Gak ada satupun yang suci. Termasuk pendeta itu dalam proses. Amin ya? Dalam proses. Kita harus memberikan dampak. Kehadiran kita justru berdampak. Saya sedang membayangkan saudara, kalau di sini ada 150 orang. 150 orang jemaat. Semuanya menjadi terang bagi dunia ini. Saya yakin ke depan tidak akan pernah ada bangku yang kosong. Amin ya. Itu yang saya rindukan selalu bagi anak-anak Tuhan. Kasih dan perhatian. Kita nggak punya yang lebih saudara. Kita hanya punya kasih, kesabaran, dan cinta kepada dunia ini. Itulah yang firman katakan, kamu adalah terang dunia. Ingat, identitas kamu adalah terang. Bilang sama kanan kiri, identitas kamu terang. Lalu yang kedua dikatakan apa? Orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di dalam apa? Gentong, kalau yang di TV, atau di bawah gantang. Saudara, kalau orang yang lagi gelap mati lampu, saudara, terus dia nyalain lilinnya ditutup pakai gentong, itu namanya orang. Oh. Ya, itu saudara lihat ya, ada orang itu namanya, saya nggak ngomong ya saudara, saya nggak ngomong. Itu ada orang, atau orang ini agak sedikit aneh, Wong itu lagi gelap butuh terang toh, malah ditutup pakai gentong gitu loh. Ya, nah sama yang Tuhan mau ngomong, tidak mungkin sih kalau ada orang dia itu menyalakan pelita, lalu ditaruh di bawah gentong, pasti ditaruh di mana? Di atas tempat kaki dian, supaya menyinari ruangan itu. Sama, kita ini adalah terang yang dinyalakan. Jangan tadi terang dinyalakan kayak tadi saudara. Situ sedang nyari-nyari, sini diem. Malah apa? Ditutupi supaya kamu cari aku toh. Itu namanya orang aneh. Bilang sama kanan, aneh. Nah saudara bilang, kalau hari ini gereja, anak-anak Tuhan hari ini tidak membawa dampak bagi gereja, artinya ini orang aneh. Benar gak? Orang aneh gak? Gereja aneh gak sekarang? Aneh. Gereja sekarang itu cuma ributnya sama apa? Tangannya gini. Haleluya, ku puji Tuhan, Allah yang mulia. Sudah pulang? Tangannya apa saudara? Kepu Ibu Juni. Ya, sama kan? Gak ada terangnya. Tangan yang sama nguntil. Ya, tangan yang sama kenapa saudara? Tangan yang sama kenapa saudara? Terima korupsi. Mulut yang tadi nyanyi, haleluya, ku puji Tuhan, Allah yang mulia. Mulut yang sama mencaci maki, memfitnah orang, membangun sesuatu yang tidak benar. Pikiran yang sama merusak. Itu namanya apa? Terangnya tidak bersinar, tapi terangnya disimpan di bawah gantang. Ini yang terjadi.
Saya kadang-kadang sedih saudara. Wah ada orang cerita, wih sekarang ini hebat ya gereja itu. Pagi-pagi jam 7 orang sudah mau ngantri berdoa. Terus saya bilang, kalau jam 7 ngantri berdoa, why? Apa dampaknya? Engkau boleh tiap minggu ke gereja, engkau boleh tiap minggu berdoa, engkau boleh tiap minggu melayani Tuhan, engkau boleh tiap minggu melakukan segala macam. Mau komsel kayak, mau KTB kayak, mau apa kayak, boleh lakukan semua. Mau KBA kayak, boleh lakukan semua, silakan. Tapi pertanyaannya cuma satu, apa dampaknya? Apakah perubahan karakter, perubahan hidup, perubahan yang memberikan pengaruh bagi dunia di sekitar kita? Itu yang penting. Saya belum lama ngomong sama majelis saya. Jangan pernah tambahkan aktiviti gereja. Kalau aktiviti tidak bisa membuat sebuah perubahan hidup. Karena aktiviti akan membuat kelelahan. Setuju gak? Jangan dijawab terus ya saudara. Nah maksudnya gini, aktiviti yang banyak justru kadangkala bukan membuat kita itu disegarkan. Lelah. Aktivitas ini sekelompok ini, aktivitas ini sekelompok ini, aktivitas di sekelompok ini yang melayani ini aja muter-muter. Lama-lama apa? Gempor saudara. Lama-lama teler semua saudara. Makanya saya mengatakan, yang terpenting itu ketika kamu melakukan sesuatu, apa yang kamu hasilkan. Kalau kamu seorang pendoa, maka kamu akan membawa dampak bagi orang-orang yang kamu doakan. Kalau kamu belajar firman, maka firman itu harus mempengaruhi hidupmu. Menguasai hidupmu. Bukan sekedar firman kamu belajar, tapi menguasai hidupmu lalu terlihat oleh orang lain dari gaya hidupmu. Saudara, saya ngomong hari ini di hadapan saudara. Saudara boleh tanya, saya 10 tahun yang lalu, sama 10 tahun yang sekarang, kalau di jemaat saya ngomong saya berubah. Memang tetap tegas, tapi saya lebih lembut dalam banyak hal. Lebih mengerti, dan mereka juga memahami itu. Artinya apa? Ketika engkau dan saya belajar firman, harusnya ada sebuah perubahan hidup. Amin. Coba sekarang tanya sama kanan kiri, berapa tahun engkau bergereja di tempat ini? Berapa tahun? Sudahkah terangmu itu dirasakan? Sudahkah dampak? Kalau belum maaf, mari kita koreksi diri. Mari kita koreksi diri. Kita koreksi diri. Panggilan kita hari ini bukan memberitahu dunia tentang kasih. Dunia gak usah kamu ajari tentang kasih. Udah ngerti? Setuju gak? Dunia gak perlu lagi saat ini saudara diberitahu tentang kebenaran. Tapi dunia hari ini mau tahu. Mau tahu. Kalau kamu memang sudah benar, kamu penuh kasih, tunjukin. Saudara, kalau ada teman kita, saudara kita kesusahan, bukan bilang iya aku turut prihatin, aku doa. Kalau dia butuh makan, kasih makan. Itu kasih. Amin gak? Kalau dia lagi sakit, bukan sekedar didoakan. Tanya, kenapa kamu tidak ke dokter? Mari kita kumpulkan bersama. Itu yang perlu kita pikirkan. Ya enggak? Supaya orang terlihat tentang kasih. Ketika orang punya masalah pergumulan, dia enggak punya kerjaan. Bukan kita ngomong, kasihan ya dia enggak punya kerjaan. Pikirkan, gimana dia bisa punya pekerjaan? Kecuali kalau dia malas. Alkitab juga ngomong, orang malas tidak layak makan. Ya enggak? Misalnya kamu bisa bikin kue, bisa bikin, oke tak bikinkan sepeda, tak bikinkan tempat, kamu keliling jualan kue. Menolong dia enggak? Kerja. Atau gini, saya jualan baju. Kamu udah ada kerjaan, oke kamu coba kelilingan jual baju. Kelilingan.
kamu ambil baju sama saya, begitu ada yang beli, kamu ambil, nanti bayar ke saya. Ojo nipu tapi ya, jangan nipu. Nah ini semua kan menjadi terang. Yang satu diberkati, yang satu memberkati gak? Itu dia saudara. Itu yang saya lakukan. Saya ajarkan kepada jemaat. Tolong menolong. Saling membantu. Saya apakah kompromi dengan dosa? Enggak, saya benci dosanya, tapi saya tidak pernah benci orangnya. Dosanya saya benci, tapi orangnya enggak. Kenapa? Kesalahannya yang saya tidak suka, tapi orangnya jangan. Paham? Itu yang firman mau ajarkan. Itulah namanya kalau terang itu terasa. Terang membawa dampak. Bukankah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita membawa dampak bagi masyarakat? Apa gunanya kita menjadi orang Kristen tapi tidak punya dampak di tengah dunia? Yang terpanggil sesungguhnya engkau dan saya diselamatkan adalah untuk membawa dampak bagi dunia. Membawa dampak bagi perubahan hidup. Amin. Dampak itu harus ditujukan justru sekarang. Di tengah-tengah ekonomi yang susah, di tengah orang banyak putus asa, hadirlah engkau. Hadir engkau. Jangan tunjukkan karakter dunia, tapi tunjukkan karakter Kristus dalam hidupmu. Saudara, saya pengen tunjukkan apa yang hari ini kita pelajari, ada 3 hal yang saya simpulkan. Yang pertama saudara, Tuhan sudah memberi kita terang. Dan terang itu bukan untuk kita nikmati, tapi Tuhan mau kita bagikan. Kita bagikan. Ingat ya, kamu terang bukan untuk kamu, tapi terang itu harus kamu bawa bagi orang lain. Bagi dunia. Siapa? Saya tidak tahu. Di keluargamu, di tetanggamu, di gerejamu sendiri, berikan terang itu. Yang kedua apa? Keberadaan kita bukan untuk menikmati terang dan menyembunyikannya, tapi memberikan dampak. Biarlah terangmu itu dampak, ada dampak. Orang bilang, wah iya beda. Saya hari ini mengingatkan, ada banyak pengurus yang akan diteguhkan hari ini. Saya merindukan kalian bukan sekedar menjadi pengurus, tapi menjadi orang yang berdampak. Kehadiran saudara. Bagi gereja ini, bagi dunia di luar. Bulan lalu, majelis sudah dibentuk juga. Majelis engkau bukan sekedar dipercaya untuk memimpin jemaat, tapi engkau harus bisa membawa dampak. Itu yang harus terjadi. Membawa dampak. Kalau enggak, kita malu saudara. Kita malu. Saya pernah ngomong begini kepada istri dan anak saya. Saya ngomong begini, kalau aku melayani, tidak ada pengaruh, tidak bisa apa-apa. Bahkan keluargaku melakukan hal yang tidak benar. Saya tidak akan tunggu majelis turunkan saya. Saya akan lepas jubah saya. Saya kembalikan. Karena saya tidak ada gunanya. Amin. Saya mau ngomong, ini harus ada dalam diri kita. Bukan kebanggaan apa yang dipercayakan Tuhan. Tapi Tuhan percayakan sesuatu kepada kita untuk membawa dampak bagi dunia. Amin. Bawa dampak. Yang ketiga, orang yang meletakkan terang itu di bawah gantang adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak paham apa yang dipercayakan. Dan satu hari dia akan dituntut Tuhan. Saya beritahu saudara, jangan main-main. Engkau dan saya sudah diselamatkan. Engkau dan saya diperintahkan Tuhan untuk menjadi terang. Engkau boleh bermain-main, saya katakan, boleh bermain-main. Tapi ingat, satu hari Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban engkau. Ingat itu Matius 7, 21-23. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan. Bukankah aku sudah mengusir setan? Aku sudah. Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Itu siapa? Itu orang yang melayani. Itu orang yang mengatakan dirinya hamba Tuhan, majelis, pengurus, orang percaya. Tapi Tuhan katakan, enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan. Tuhan tidak main-main. Terangmu harus bercahaya.
Engkau bukan dipanggil untuk menikmati keselamatan, tapi untuk membagikan keselamatan bagi orang lain dan dunia yang membutuhkan. Amin. Bilang, mau ya mulai sekarang ya, terangnya bersinar ya, jangan cuman diam. So, sebelum saya menutup firman ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang sederhana. Saudara, di Korea ada sebuah gereja kecil yang sudah reot. Sudah reot pada masa perang antar Korea. Itu mengalami sebuah kemiskinan. Dan pada waktu itu tidak ada orang Kristen, saudara. Orang Kristen itu sangat dikit sekali, segelintir. Lalu setelah selesai perang itu, saudara, ada segelintir orang percaya yang punya gereja reot, tidak lebih dari 15 orang, saudara, gereja itu. Ya, mereka percaya mereka sudah gerejanya sudah mau roboh. Lalu mereka tahu bahwa di sekitar mereka itu semua orang miskin. Kelaparan. Mereka bahu-membahu 15 orang itu. Apa yang terjadi? Mereka masak, lalu mereka bagikan, mereka nolong, mereka merapikan rumah-rumah. Mulai membangun rumah-rumah orang dulu. Kerjasama semua. Bertahun-tahun, saudara. Lalu pelan-pelan, saudara. Orang-orang itu melihat, kok beda ya orang ini. Mereka juga susah, tapi mereka membawa dampak bagi orang lain. Lalu mulailah tanya, kamu siapa? Saya anak Tuhan. Pelan-pelan Korea Selatan itu dimenangkan menjadi kekristenan. Kalau hari ini kekristenan itu besar, bukan karena kehebatan, tapi dimulai dari 15 orang yang membawa dampak. Amin gak saudara? Kalau 15 orang bisa mempengaruhi Korea Selatan, menjadi begitu besarnya keberadaan anak-anak Tuhan. Saya percaya Indonesia yang hari ini bukan lagi 2%, tapi sebenarnya kita mungkin sudah 10-15% yang sudah mengaku percaya. Tetapi dampaknya apa? Kalau kita mau bergerak membawa dampak, ada revival rohani, ada revival kebangunan rohani. Gak usah jauh-jauh. Kalau engkau adalah orang percaya, ada di pemerintahan, yang lain korupsi, lu jangan korupsi. Kalau kamu orang percaya ada di pemerintahan, mereka licik, kamu jangan licik. Kamu lakukan dengan hal yang benar, ketulusan. Engkau akan membawa dampak. Amin. Itu dimulai dari gereja keluar. Percayalah saudara, pasti punya dampak. Saya percaya gereja di daerah itu jauh lebih punya pengaruh daripada di kota. Kota terlalu besar, sulit. Mari saudara, kehadiran kita harus membawa dampak. Amin. Biarlah sungguh-sungguh kita boleh memuliakan Tuhan. Mari kita tenang sejenak, kita berdoa. Saudara-saudaraku yang terkasih, coba kita tenang dan merenung sejenak. Engkau sudah diberikan terang oleh Tuhan. Engkau sudah dibebaskan dari kegelapan. Engkau sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Tapi pertanyaannya, sudahkah engkau membawa dampak? Mari hari ini engkau lihat dirimu sendiri. Sudahkah engkau membawa dampak? Kalau belum, biarlah engkau dan semua yang ada berkata, Tuhan, aku mau membawa dampak mulai hari ini. Aku mau membawa sinar terang itu bagi orang-orang di sekitarku, bagi gerejaku, dan bagi kehidupan keluargaku. Berdoalah, tenanglah. Untuk doa firman Tuhan, saya minta dengan hormat Pendeta Edi untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berfirman kepada kami. Kami penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan.
Oleh itu kami mohon kepada Tuhan, berikan kami kekuatan, kemampuan, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi berikanlah kami untuk boleh menyimpan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, sehingga dalam seluruh aspek kehidupan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, bisa membawa dampak untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang bisa mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari ini. Berikan kekuatan kesehatan, berkati pelayanannya sebagai gembala di GKA Gracia dan terlebih juga keluarganya. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Pagi ini akan didoakan calon pengurus komisi oleh Bapak Pendeta Andreas Salim. Untuk itu, saya undang calon pengurus komisi sekolah minggu, komisi remaja, komisi pria, komisi wanita, komisi usinda, komisi diakonia, komisi pengabaran Injil, dan komisi kedukaan dan pernikahan untuk maju dan berdiri menghadap ke mimbar. Terima kasih. Kami persilakan yang akan didoakan dan diteguhkan untuk maju mari semua di depan. Jangan ragu-ragu, cepat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, jemaat yang dicintai Tuhan, kita sudah melihat hari ini berdiri para anak-anak Tuhan yang sungguh sudah menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Tuhan, menjadi pengurus-pengurus komisi. Oleh sebab itu saya ingin membacakan beberapa hal yang untuk diperhatikan. Sebagai anak manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Maka demikian juga setiap anggota terpanggil untuk melayani Tuhan di gereja. Saudara-saudara yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya adalah yang terpilih sebagai pengurus komisi. Baik itu komisi usiawan, komisi wanita, pemuda, remaja, komisi anak, ataupun komisi apa saja. Yang pada periode 2025 sampai dengan 2028. Oleh karena itu kita akan meneguhkan mereka, mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam semua pelayanan gereja. Untuk itu dengarkanlah petunjuk firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, izinkan saya sebagai seorang hamba Tuhan memberikan nasihat sedikit sebelum saya menanyakan beberapa hal. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara-saudara sebagai pengurus komisi GKA Anugerah Tulung Agung. Oleh sebab itu hendaklah saudara-saudara memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan bertekad
dalam pelayanan dengan setia melayani Tuhan dan gerejanya dengan sepenuh hati, berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara. Baik ketika saudara menjabat dipercaya, baik setelah saudara tidak menjabat kemudian hari. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gerejanya, saya menghendaki tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan gerejanya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara-saudara telah terpanggil untuk pelayanan kudus ini oleh jemaat Tuhan, dan dengan demikian oleh Allah sendiri engkau diangkat? Apakah kalian yakin? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Apa jawaban saudara? Apakah saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melaksanakannya sehingga saudara-saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam kehidupan saudara? Apa jawaban saudara? Dalam terang pangkuan iman reform Sinode Gereja Kristen Abdiel, apakah saudara bersedia dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga menentang segala ajaran bidat dan ajaran palsu? Apa jawaban saudara? Yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima bimbingan dari majelis hamba Tuhan, pengurus GKA Anugerah Tulung Agung dalam melaksanakan tugas pelayananmu, memenuhi semua tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang pengurus komisi? Apa jawaban saudara? Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau sudah mendengar pernyataan mereka. Apakah jemaat bisa menerima? Oke. Saya persilakan jemaat untuk bangkit berdiri dan mereka berlutut, saya akan doakan mereka. Bisa berlutut semua, nanti saling bantu ya, saling bantu ya. Tuhan, engkau melihat anak-anak-mu yang hari ini ada di tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberikan tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan hati yang penuh kasih dan kerendahan mereka boleh melayani. Dan hamba-Mu sebagai seorang hamba akan meneguhkan mereka. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus boleh meneguhkan kalian semua pada periode 2025 sampai 2028 sebagai pengurus komisi dengan hati yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab melayani dengan kesetiaan menjadi teladan dimanapun kau berada. Dan kiranya kasih Tuhan meneguhkan dan memimpin saudara. Amin. Silakan bangkit berdiri. Saling tolong menolong ya. Ada yang susah, tolong dijaga yang, ya oke. Saudara-saudara hadap ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka ini adalah para pengurus komisi yang akan melayani saudara selama 3 tahun ke depan. Berikan aplaus. Baik, biarlah mereka boleh menjadi berkat hati semua dan kami mempersilahkan untuk kembali duduk. Silakan duduk dan semua kembali. Mimbar saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan dari Bapak Andreas Selim. Kami majelis dan jemaat mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini juga boleh meneguhkan pengurus komisi Gereja Kristen Abdiel Anugerah periode 2025 sampai 2028. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Adapun pada hari ini setelah ibadah KU1 selesai, yaitu pukul 10, akan diadakan pembinaan
bagi pengurus komisi oleh Bapak Pendeta Andreas Halim. Untuk itu mohon perhatian dan kehadiran dari para pengurus komisi. Sakramen Perjamuan Kudus Firman Tuhan dan Sakramen Perjamuan Kudus minggu depan tanggal 5 Oktober 2025 dalam ibadah KU1 dan KU2 akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Ajeng Lawrence. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri dan bisa mengikuti sakramen tersebut. Persekutuan doa pagi tetap berlangsung sebagaimana biasanya, yaitu di Selasa sampai Kamis pukul 5.30 sampai 6 melalui Zoom dan Jumat Sabtu pukul 5 sampai 5.30 di gereja. Mohon kehadiran jemaat semuanya. Gereja kita juga sudah bekerja sama dengan PJA dalam menyediakan aplikasi QRIS untuk sarana persembahan. Kelas katekisasi baptisan, jemaat perlu ketahui bahwa gereja kita mengadakan kelas katekisasi baptisan. Bagi jemaat yang berkeinginan untuk mengikuti kelas tersebut dapat segera mendaftarkan diri. Pendidikan iman Kristen berlangsung pada setiap Kamis minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima pukul 6.30 sampai pukul 7.30 malam. Ibadah yang lain berjalan sebagaimana biasanya. Selamat berbahagia dan selamat ulang tahun bagi Bapak Ho Cecen, Bapak Sugiono dan Ibu Jumira yang berulang tahun pada minggu ini. Mohon Bapak yang atau Ibu yang hadir, jemaat yang hadir yang berulang tahun dimohon berdiri. Oh, tidak ada ya? Ada, udah ada ya. Puji Tuhan, inilah para pengumuman warta GKA Anugerah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada liturgus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang beribadah secara online bisa memberikan transfer langsung ke rekening gereja. Bagi yang bertugas dipersilakan. Kita iringi dengan pujian berbahagialah orang yang kesukaannya. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Musik memuji Tuhan.
bisa bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan mulai dari semalam hingga pagi hari ini, sehingga kami dapat hadir di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan inilah persembahan kami ya Bapa, kiranya Kau kuduskan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami dapat berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik oleh para majelis ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Doa penutup dan doa persembahan, doa berkat akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, Sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita boleh menjadi terang dan pelita di tengah-tengah dunia yang gelap, dan boleh membawa dampak dan perubahan bagi dunia ini. Dan saat ini pulanglah, jadilah duta-duta Allah yang senantiasa menjadi garam dan terang dimanapun kau berada, dan arahkanlah pikiran hati engkau untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, boleh menyertai kehidupan saudara, keluarga, pekerjaan, masa depan saudara, dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, silahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.